Mereka hanya menerka-nerka sekiranya inilah jalur yang tepat. Namun naas Simon melewati permukaan salju yang halus sehingga ia terjatuh dan Joe pun ikut tertarik. Beruntungnya mereka tak terluka sedikit pun. Simon mengatakan kali ini dia melihat dengan jelas bukit yang harus mereka lalui. Dan rencananya mereka harus sampai di camp hari ini juga. Karena persediaan gas dan makanan sudah habis, akhirnya mereka kembali memutuskan untuk menginap satu malam lagi. Keesokan harinya pada hari ketiga, Simon dan Joe berjalan dengan perlahan meski melalui jalur yang landai. Setelah berjalan cukup jauh, Joe yang berada di depan mendapati sebuah tebing es yang curam. Meski begitu, tetap saja ia mencoba menuruninya dengan kedua kapak palu esnya. Pada saat itu sebenarnya Joe merasa aneh karena suara es yang ia tancapkan kapak mengeluarkan bunyi seperti permukaan yang berongga. Namun tetap saja ia mencoba menuruninya dan ketika mencabut palu sebelah kirinya dan hendak memindahkannya ke bawah, tiba-tiba ya, Joe terjatuh dan kakinya patah di bagian persendian lututnya. Tentunya ia merasakan sakit yang luar biasa. Ia mengerang kesakitan. Joe mengatakan serasa tulangnya telah pecah berkeping-keping. Tak berselang lama, Simon pun datang ke arahnya dan melihat keadaan Joe yang parah. Seketika dia berpikir tamatlah riwayat mereka kali ini. Simon memberikan painkiller kepada Joe untuk mengurangi rasa sakitnya. Di situ Joe berpikir Simon pasti akan meninggalkannya karena mustahil bisa membawanya turun ke bawah dalam kondisi seperti ini. Untuk membawa diri saja sangatlah sulit. Didn't feel any bone end or anything that he gave to me sticks in my mind. Look of Ternyata anggapan Joe salah. Simon tak meninggalkannya, melainkan ia berusaha mencari cara untuk menurunkannya dari gunung itu. Setelah mereka berunding beberapa saat, akhirnya Simon memutuskan untuk menyambungkan masing-masing tali yang mereka bawa yang panjangnya 50 meter. Jadi jika disambungkan kurang lebih menjadi 100 meter. Nah, tali itulah yang digunakan untuk menurunkan Joe meski tak ada jaminan cara itu bisa berhasil dan aman. Namun nampak hanya cara itulah yang bisa mereka gunakan untuk saat ini. two ropes are 150 feet long, and if we tie the other, in theory, he could lower me down 300 feet. I'd lower him. Awalnya Simon menurunkan Joe dengan perlahan karena melihat kaki Joe yang patah terseret di permukaan salju dan menimbulkan rasa sakit yang luar biasa. Tapi lama-kelamaan Simon merasa hal ini bisa menghabiskan waktu yang lama jika seperti ini terus, sehingga Simon memutuskan untuk melepaskan talinya dengan cukup cepat kali ini dan tak memperdulikan Joe yang berteriak kesakitan. I can remember feeling angry with him. Setelah beberapa jam mereka menuruni gunung dengan cara itu, terlihat hari semakin gelap. Seharusnya di sini mereka mengambil keputusan untuk beristirahat pada saat itu untuk menghangatkan diri. Tetapi karena persediaan gas yang mereka telah habis, maka dengan terpaksa mereka melanjutkan perjalanan dalam kondisi gelap dan badai yang tak menentu. Kali ini musibah kembali terjadi. Joe terjatuh dan bergelantungan di tebing. Terlihat 25 meter dari Joe ada lubang yang tidak terlalu besar di bawahnya. Simon yang ada di atas sama sekali tak mengetahui apa yang terjadi kepada Joe karena jarak pandang yang sempit, sedangkan Joe berada 100 meter di bawahnya. Yang dia rasakan hanya tali yang tegang dan beban yang sangat berat. Sesekali ia mengguncangkan tali sebagai tanda untuk meminta Joe mengurangi bebannya, namun hal itu sama sekali tak ada perubahan. To the rope, but didn't really my signal to him to take the weight off the rope. Joe mencoba semampunya untuk naik ke permukaan tebing, namun karena kakinya patah dan tangannya membeku akibat cuaca yang sangat dingin, hal itu membuatnya tak bisa melakukan apa-apa. Setelah kurang lebih 1,5 jam, Simon menahan tali yang mengikat tubuh Joe. Kali ini kaki dan tangannya terasa telah membeku karena tak bergerak sedikit pun. Simon merasakan suhu pada saat itu mencapai minus 80 derajat. Simon berpikir ia tak akan bisa bertahan lebih lama lagi dalam keadaan seperti ini, sehingga ia memutuskan dengan sangat cepat untuk memotong talinya dan
Joe terjatuh ke dalam lubang yang sangat dalam, sedangkan Simon dengan cepat menggali salju untuk menghangatkan tubuhnya. Saat itu Simon dihantui rasa bersalah dan segala jenis pertanyaan yang ada di kepalanya. Apakah yang terjadi dengan Joe di bawah sana dan apakah dia masih selamat atau tidak? Berpindah lagi kepada Joe, syukur saja dia masih selamat dari insiden itu. Saat telah tersadar, ia melihat sekelilingnya dan melihat ada lubang besar yang gelap ada di bawahnya. Saat itu ia merasa benar-benar takut dan gelisah berada di tempat seperti itu. Ground and thinking. It must have fallen about 150 feet. Joe melihat tali yang mengikat tubuhnya masih tergantung di permukaan lubang itu. Joe berpikir mungkin saja Simon ikut terjatuh di atas sana dan pikirnya pasti Simon sudah tewas. Namun saat ia mencoba menarik talinya dan melihat ujung tali tersebut, dia baru menyadari kalau talinya telah dipotong oleh Simon. Kali ini dia benar-benar merasa sendiri, namun di lain sisi dia merasa senang kalau ternyata Simon masih hidup.